memang membersihkan telinga itu nggak semua orang perlu. Dalam arti gini, sebagian besar orang mempunyai mekanisme untuk membersihkan telinganya yang terjadi secara autopilot. Jadi si Alami telinga ya? Hmm. ya, si telinga ini punya kemampuan untuk membersihkan liang telinganya Mhm. dengan sendirinya tanpa bantuan dari kita secara sadar gitu ya. Mau tanya kalau membersihkan telinga ke dokter sebaiknya berapa waktu sekali? Dan apakah gendang telinga yang robek karena infeksi bisa menutup kembali? Silakan Dokter Santi. Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Adi jauh-jauh dari Bandung. Terima Mhm. kasih loh sudah mendengarkan. Telinga bersihinnya, memang membersihkan telinga itu nggak semua orang perlu. Dalam arti gini, sebagian besar orang mempunyai mekanisme untuk membersihkan telinganya yang terjadi secara autopilot. Jadi si Alami telinga ya? Mhm. ya, si telinga ini punya kemampuan untuk membersihkan liang telinganya Mhm. dengan sendirinya tanpa bantuan dari kita secara sadar gitu ya. Jadi kotoran telinga itu sebenarnya fungsinya apa sih? Tebak. Hmm. Apa Bingung ini? ya, Bingung Puspa. nih. Jadi kotoran telinga itu sebenarnya fungsinya melindungi liang telinga. Mhm. Jadi dalam perjalanan kotoran telinga itu bergerak dari dalam telinga ke arah luar telinga menuju ke dunia luar. Hmm. Nah, dalam perjalanannya dia bergerak dari dalam keluar, dia membawa tuh kotoran-kotoran yang ada. Kan telinga kita terpapar segala macam yang ada di udara kan. Misalnya, Betul. kalau knalpot tahu sendiri kan polusi di sini. Mhm, betul. Gitu kan, atau misalnya kita nggak sengaja kok korek-korek atau pakai alat pendengar headphone atau Headphones, mhm. earplug gitu, masuk kotorannya. Nah, dia akan bergerak membawa kotoran-kotoran itu keluar, dan dalam perjalanannya juga kotoran telinga mempunyai sifat antibakteri dan anti jamur. Jadi sebenarnya Hmm. dia bermanfaat untuk menjaga liang telinga kita. Nah, dia otomatis keluar sendiri. Cuma masalahnya kalau kita mau membantu dia keluar, kita harus banyak ngunyah. Ngunyah yang Oke. jangan disalahin nih. Pasti Puspa, berarti harus ngemil gitu kan. Baru mau nanya, udah ditebak. Udah terlihat dari lirikan matanya. Dokter Sandi suruh ngunyah gitu kan. Jadi ngunyah itu dalam arti ketika kita makan, tentunya pada saat jam makan ya, Mhm. makanlah sesuatu yang crunchy. Jadi kalau misalnya sayur, sesuatu yang crunchy itu apa ya, wortel misalnya, atau sayur-sayuran crunchy gitu, atau makan buah-buahan yang misalnya apel, pir itu kan crunchy. Nah, gerakan rahang untuk mengunyah makanan itu membantu si kotoran telinga bergerak ke arah luar gitu. Jadi Oke. bersihin telinga cukup di daun telinganya aja dengan kain bersih yang dibasahi dengan air bersih, dibersihin luarnya aja. Tidak perlu ngorek-ngorek ke dalamnya. Nah, masalahnya pada beberapa orang mungkin Pak Mas Adi termasuk salah satu yang perlu dibersihkan telinganya ke dokter telinga, dokter spesialis THT, itu bentuk kotorannya yang tadi kita bicarakan di segmen 1, yang kotorannya menumpuk dan mengeras menyerupai batu. Nah, Mhm. itu memang nggak bisa dibersihin sendiri. Berapa lamanya? Pada umumnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi tentunya jarak ini sifatnya personal, karena ada orang yang kotoran telinganya super banyak, ada Mhm. orang yang kotoran telinganya minimal. Jadi antaranya 6 bulan sampai 1 tahun. Ke dokter mana? Sebetulnya dokter umum bisa sih, Hmm. tapi alatnya terbatas ya, karena kalau mau yang canggih, yang ke THT disedot dengan penyedot, tahu kan ya, yang ser Mhm. gitu. Atau kalau ke dokter umum bisa dilakukan pengaitan, jadi ada alatnya yang bentuk seperti mata Mata kail pancil. Iya, itu kail. ya, seperti kayak pancing gitu, Mhm. tapi tidak semua dokter umum memiliki peralatan tersebut, sehingga mungkin kalau mau aman ya ke dokter THT. Kalau THT Mhm. pasti bisa. Membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud apakah diperbolehkan? Terus apakah ada anjuran terkait frekuensi membersihkan telinga, Dokter Santi?
Iya, terima kasih pertanyaannya. Selamat malam, Mas Oki. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena Mhm. sehari-hari banget dan nggak banyak orang yang tahu. Bersihin telinga pakai cotton bud boleh nggak? Boleh. Tapi, nah, Boleh ada catatan. tapi, Tapi, haha. tapi hanya boleh dilakukan di telinga bagian luar, daun telinga doang. Nggak boleh masuk cotton budnya ke liang telinga. Karena Mhm. liang telinga alias lobang telinga itu tidak boleh dimasuki oleh segala sesuatu. Mau apa, jepit rambut lah, mau klip kertas lah, mau korek kuping lah, mau cotton bud lah, mau kadang-kadang suka masukin apa pensil gitu ya, nggak boleh dimasukin apapun. Iseng Jadi banget masukin pensil, Doksan. anak kecil. Oh iya juga ya. Oh iya ya. Oke, baik. Jadi jangan membersihkan telinga dengan apa, jangan membersihkan lubang telinga dengan apapun, karena lubang telinga itu sekali lagi punya mekanisme membersihkan telinganya sendiri yang berjalan dengan sendirinya tanpa perlu dibantu dari luar. Mhm. Kecuali pada beberapa orang yang memang kotoran telinganya sifatnya keras membatu, itu lebih baik dibersihkan ke dokter. Jadi cukup menjawab ya, cotton bud boleh, tapi cuma boleh di daun telinga saja, tidak boleh masuk ke dalam.